Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fani Salsabila Putri Sartika. Nah, di video ini aku akan menjelaskan materi ketiga dari pelatihan calon pendamping sebaya ITB 2026 di Day 1, yaitu Empathic Listening and Responding. Nah, menurut aku ini adalah materi yang paling terasa intinya seorang pendamping sebaya itu, karena disinilah kemampuan kita untuk hadir sebagai pendengar diuji. Nah, mendengarkan secara empatik itu berbeda dengan hanya mendengar. Kalau hanya mendengar, suara masuk dan keluar begitu saja. Tapi, kalau mendengarkan secara empatik, kita benar-benar hadir bersama orang yang bercerita. Saat mendengarkan empatik, kita melakukan 3 hal. Yang pertama, fokus penuh. Yang kedua, tidak menghakimi. Yang ketiga, membuat dampingan merasa aman untuk membuka diri. Kadang teman kita itu tidak butuh solusi. Mereka hanya ingin didengarkan dengan serius oleh seseorang yang benar-benar hadir. Nah, active listening itu sebenarnya sederhananya itu tuh caranya tatap mata secukupnya, angguk pelan saat mereka mulai berbicara, terus letakkan HP kita, terus gunakan postur yang menunjukkan kesediaan untuk mendengar. Jangan memotong pembicaraan. Nah, dalam pelatihan ini dijelaskan bahwa pendamping sebaya itu harus mampu menaruh perhatiannya secara penuh dengan para teman-teman yang didengarkan. Karena begitu dampingan merasa, dengar nggak sih kamu, mereka akan menutup diri. Jadi active listening itu bukan hanya tentang telinga, tapi seluruh bahasa tubuh kita ikut mendukung. Nah, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu membantu dampingan memperluas cerita. Bukan pertanyaan yang bisa dijawab iya atau enggak, tetapi pertanyaannya membuka ruang. Contohnya, boleh ceritakan lebih banyak apa yang kamu rasakan saat itu. Menurut kamu, bagian yang paling berat dari situasi ini apa sih? Terus kayak apa yang kamu harapkan terjadi? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka ini, dampingan itu jadi bisa memproses pikirannya dengan lebih jelas. Lalu kita melakukan validasi emosi. Validasi adalah cara kita menunjukkan bahwa perasaan dampingan itu masuk akal. Bukan berarti kita setuju dengan semua tindakan mereka, tapi kita mengakui bahwa apa yang mereka rasakan itu tuh wajar. Contoh-contoh validasi itu kayak, wajar kok kamu merasa kayak gitu, kedengarannya itu berat banget ya buat kamu. Aku bisa paham sih kenapa kamu sedih. Nah, saat seseorang itu divalidasi, mereka itu tidak merasa drama. Mereka tuh nggak ngerasa drama gitu. Mereka merasanya lebih diterima. Nah, refleksi. Refleksi ini adalah mengulang inti dari apa yang mereka katakan dengan kata-kata kita sendirinya. Contohnya, jadi aku menangkap bahwa kamu sekarang ngerasa tertekan karena ekspektasi orang tua kamu, bener kan gitu? Dengan refleksi kita memastikan bahwa pemahaman kita tepat dan dampingan itu juga merasa didengar. Nah, misalnya teman kamu ngomong, aku capek banget, rasanya mau berhenti kuliah. Nah, kita bisa merespon dengan, aku dengar kamu lagi capek banget ya. Mau ceritain apa yang bikin kamu merasa sampai ingin berhenti nggak? Ini lebih empatik daripada langsung menjawab, jangan gitu dong, semangat. Nah, gitu teman-teman. Jadi mendengarkan empatik adalah kombinasi dari fokus bahasa tubuh, pertanyaan terbuka, validasi, dan refleksi. Pendamping sebaya itu tidak harus pintar ngomong. Yang penting kita bisa menjadi tempat yang aman untuk teman-teman kita. Terima kasih sudah menonton. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin itu aja materi kita tentang empathic listening dan juga responding. Makasih teman-teman semuanya.